Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Razak, kelas reguler malam RM25A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu analisis faktor bahaya higien industri pada area holding pertambangan batubara. Untuk latar belakangnya sendiri, industri pertambangan batubara merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja ketiga yang tinggi. Selain potensi kecelakaan kerja, pekerja juga menghadapi berbagai faktor bahaya higien industri yang dapat mempengaruhi kesehatan akibat paparan fisik, kimia, biologis, dan ergonomi. Oleh karena itu, penerapan higien industri menjadi bagian penting dalam sistem manajemen K3 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor-faktor lingkungan kerja yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Salah satu aktivitas yang memiliki tingkat paparan tinggi adalah kegiatan hauling, yaitu proses pengangkutan material menggunakan unit trailer dari area tambang menuju room stockpile dan disposal. Aktivitas ini berlangsung terus-menerus selama operasional tambang, sehingga operator dan pekerja pendukung berpotensi terpapar debu batubara, kebisingan mesin, getaran kendaraan, panas lingkungan, gas buang diesel, serta faktor ergonomi akibat posisi duduk yang lama. Melalui observasi ini dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor bahaya higien industri, analisis tingkat risikonya, serta penyusunan rekomendasi pengendalian sesuai hierarki pengendalian. Tujuannya: 1. Mengidentifikasi bahaya higien industri di area hauling. 2. Menganalisis potensi risiko kesehatan akibat paparan di lingkungan kerja. 3. Mengevaluasi pengendalian yang telah diterapkan. 4. Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hierarki pengendalian. Untuk deskripsi tempat kerja yang saya kerja di tempat ini ya, PT Alam Tri Resource Indonesia Tbk, sebelumnya bernama PT Adaro Energi Indonesia, adalah perusahaan induk besar di Indonesia yang berfokus pada pertambangan batubara, energi terbarukan dan tidak terbarukan, pengelolaan mineral, serta infrastruktur pendukung. Untuk jenis usahanya PT Alam Tri adalah pertambangan batubara termal dan metalurgi, pengelolaan mineral seperti smelter aluminium, jasa pertambangan, utilitas logistik, dan pengembangan bisnis energi terbarukan. Definisi kerja yang diamati adalah departemen hauling, yaitu di mana tempat saya bekerja di area hauling ya. Untuk kegiatan observasinya meliputi briefing keselamatan sebelum bekerja atau disebut P5M, pemeriksaan telepon seluler, karena di tempat kerja saya ini dilarang ya menggunakan HP pada saat bekerja, jadi HP ditinggal di locker. Yang ketiga, pemeriksaan, pemeliharaan, dan harian atau disebut P2H unit, dan aktivitas operasional. Untuk jumlah pekerja sendiri, berdasarkan daftar kehadiran operator yang terlihat dalam foto observasi, terdapat 43 orang dalam satu kelompok. Untuk aktivitas kerja utamanya di Departemen Hauling meliputi mengikuti briefing P5M sebelum bekerja, itu wajib ya, supaya rekan-rekan selalu update untuk jalur, untuk case-case terbaru selama istirahat di rumah gitu ya. Terus yang kedua, pemeriksaan kondisi fisik, biasanya dilakukan seperti cek tensi dan melakukan pengisian bugar selamat. Habis itu ada P2H, pengecekan unit sebelum dioperasikan. Mengoperasikan unit trailer mengangkut batubara, itu aktivitas operasional hauling ya. Mengikuti peraturan berkendara di area hauling, wajib mentaati peraturan hauling ya, rambu-rambu di hauling. Terus mengisi laporan operasional setelah bekerja. Untuk mengidentifikasi higien faktor bahaya, proses hauling batubara. Bahaya utamanya meliputi tabrakan atau kendaraan terguling akibat jalanan licin dan berdebu, terjadinya fatigue akibat menurunnya konsentrasi yang dapat mengakibatkan mengantuk, kerusakan mekanis yang memicu kebakaran, serta paparan debu batubara yang dapat mengganggu pernapasan pekerja. Untuk faktor bahaya fisik sendiri, dari poin A, getaran.
Operator menerima paparan getaran seluruh tubuh selama engine running dan kondisi jalan yang bergelombang dapat menimbulkan getaran yang diterima operator. Sumber bahayanya dari getaran engine dan kondisi jalan. Aktivitas pemicu mengemudi selama 11 jam. Menurunnya konsentrasi akibat terlalu lama mengemudi. Pekerja yang berisiko, operator trailer ya. Dampak kesehatan adalah nyeri pinggang, nyeri punggung bawah, kelelahan fisik, gangguan muskuloskeletal. Untuk perubahan iklim kerja, area kerja merupakan area terbuka sehingga pekerja terpapar sinar matahari secara langsung. Selain itu, panas juga berasal dari mesin kendaraan yang sedang beroperasi. Untuk sumber bahayanya sendiri, radiasi matahari, mesin unit, dan kondisi cuaca. Aktivitas pemicu, pemeriksaan kendaraan di luar kabin, proses menunggu loading ya, antri loading lah, atau perbaikan ringan kendaraan. Pekerja yang beresiko, operator trailer. Dampak kesehatan, dehidrasi, heat stress, kelelahan, penurunan konsentrasi. Untuk faktor bahaya kimia, debu batu bara dan debu jalanan merupakan faktor bahaya yang dijumpai di area hauling. Debu berasal dari batu bara dan permukaan jalan yang dilalui kendaraan operasional. Sumber bahayanya, aktivitas hauling, jalan hauling tanpa penyiraman, angin yang kencang ya, yang membawa debu. Pekerja yang berisiko, operator trailer dan pengawas lapangan. Dampak kesehatannya, iritasi mata, batuk, gangguan saluran pernapasan, ISPA, resiko penyakit paru akibat paparan debu dalam jangka panjang. Gas buang dari mesin diesel. Seluruh kendaraan hauling menggunakan mesin diesel sehingga menghasilkan emisi gas buang. Sumber bahayanya, mesin unit ya, mesin trailernya sendiri. Aktivitas pemicu, kendaraan hidup saat antri loading, pemeriksaan kendaraan, perawatan mesin. Pekerja yang berisiko, operator trailer, mekanik, dan pengawas lapangan. Dampak kesehatannya, pusing, sesak napas, iritasi saluran napas, penurunan kualitas udara. Untuk bab 4, analisis kondisi nyata. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa faktor bahaya dominan di area hauling adalah paparan debu dan kebisingan yang konsisten dengan keluhan subjektif pekerja seperti batuk dan kesulitan komunikasi. Kepatuhan penggunaan APD tergolong cukup baik, namun perlu diperkuat dengan pengawasan dan penggantian APD secara berkala. Kondisi jalan hauling yang berdebu saat kemarau dan licin saat hujan menunjukkan perlunya pengendalian rekayasa engineering control seperti penyiraman berkala dan perawatan jalan. Faktor bahaya paling berisiko: 1. Menurunkan konsentrasi ketika berkendara. 2. Mengalami kabut tebal di musim hujan dan kondisi berdebu ketika musim kemarau. 3. Kegagalan mekanik seperti rem blong. 4. Kondisi jalan yang licin, berlubang, dan ketika ada tumpahan material di jalan. Untuk alasan paling berisiko adalah bisa mengakibatkan kecelakaan kerja dan mengakibatkan cacat fisik dan meninggal dunia. Bab 5, rekomendasi perbaikannya. Rekomendasi disusun berdasarkan hierarki pengendalian resiko dari yang paling efektif hingga paling akhir digunakan. Yang pertama, eliminasi, mengurangi jarak tempuh hauling dengan optimalisasi rute bila memungkinkan. Yang kedua, substitusi, penggunaan unit dengan kabin ber-AC dan sistem filtrasi udara. Yang ketiga, rekayasa engineering, penyiraman jalan hauling secara berkala, perawatan dan pemadatan jalan, peredam getaran pada kursi operator, peredam suara pada kabin. Untuk administratifnya, rotasi shift kerja, pembatasan waktu paparan program pemeriksaan kesehatan berkala atau MCU tahunan lah kalau di sini disebutnya, dan dilakukannya pelatihan K3 dan penggunaan APD. Terus alat pelindung diri, menggunakan masker, kacamata safety, terus sepatu safety, baju yang berreflektor, dan helm safety dengan program penggantian APD berkala. Biasanya dilakukan setahun sekali untuk sepatu safety dan baju reflektor setahun sekali juga ini. Untuk bab 6-nya pendukung, bukti pendukung. Di sini ada beberapa dokumentasi karyawan dan mitra kerja mengikuti induksi pasca cuti. Jadi induksi ini dilakukan wajib setelah cuti ya, guna untuk merefresh kembali tentang kejadian-kejadian selama kita tinggal cuti. Jadi dilakukannya untuk induksi cuti ini.
Terus dokumentasi pekerja, sebelum bekerja wajib mengikuti briefing atau P5M guna untuk menyampaikan informasi tentang update jalur dan job pekerjaan. Proses pengisian bukas selamat dan pengecekan kondisi badan sebelum melakukan bekerja. Ini wajib semua karyawan mengisi sebelum menaiki unit ya. Jadi dipastikan untuk istirahatnya, apakah ada masalah dalam keluarga, untuk HP diletakkan di rumah apa di locker, di sini tertera ya di bukas selamat ini ya. Terus wajib menyimpan HP di locker yang tersedia. Bila melanggar ditemukan sanksi waktu sidak, biasanya dilakukannya lubang 6 atau PHK. Pengecekan fisik sebelum bekerja, biasanya cek tensi. Apabila tensinya drop, bisa nanti untuk mengisi formulir ya, formulir untuk diistirahatkan di rumah atau istirahat di tempat kerja. Ini sedikit dokumentasi pada saat unit dumping di area jeti. Untuk sketsa layout sendiri ya, di area kerja saya ini dari jeti sampai room, untuk room tambang untuk pengambilan batu bara proses haulingnya sendiri itu ada di sekitaran 87 km ya. Jadi 87 km itu biasanya untuk satu rate sendiri itu 5 jam ya. 5 jam kalau kita kerja 12 jam, jadi bisa ambil 2 rate ya. Pulang pergi bawa muatan itu 2 rit. Itu dengan kondisi jalan yang beraspal, lurus dan tidak ada turunan yang tajam, sehingga harus tetap fokus di jalur ya. Ini ada dokumentasi wawancara singkat dengan salah satu pekerja atau rekan kerja saya. Untuk pedoman wawancaranya seperti berikut. Dan dari pertanyaan yang saya tanyakan, lampiran jawabannya seperti berikut ya. Alhamdulillah beliau tidak ada kendala selama bekerja dan sangat menikmati pekerjaan ini ya. Untuk kesimpulannya, 1. Area hauling tambang batubara memiliki beberapa faktor bahaya higien industri utama, yaitu debu batubara, kebisingan, getaran seluruh tubuh, tekanan panas, gas buang kendaraan, dan kelelahan kerja. 2. Observasi lapangan dan wawancara pekerja menunjukkan bahwa debu dan kebisingan merupakan keluhan yang paling sering dirasakan. 3. Pengendalian yang direkomendasikan mencakup kombinasi pengendalian rekayasa atau penyiraman jalan, perawatan unit, administratif, rotasi shift, pemeriksaan kesehatan berkala, dan penggunaan APD yang konsisten. Terima kasih.